Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau selamanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tiada Allah lain Tuhan selain Engkau. Ini kami Bapa, ini kami Roh Kudus. Kami datang Tuhan memuji menyembah-Mu Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik seperti-Mu Tuhan. Kau memampukan kami Tuhan melewati segala sesuatunya Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mencintai-Mu Roh Kudus.
segala sesuatu yang terjadi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami Roh Kudus. Tiada kata lain Tuhan, selalu ucapan syukur cinta kami akan Engkau Roh Kudus. Ampuni setiap kami Bapa ketika Kau dapati Tuhan ada yang tidak setia Bapa. Hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Roh Kudus. Thank you Lord. We sing hallelujah. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Selamat tahun baru. Puji Tuhan kita bisa memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Yang penting bukan berjalan dengan apa, tetapi berjalan dengan siapa. Pastikan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka sepanjang tahun ini adalah tahun yang sangat menakjubkan. Tuhan akan memelihara kita, Tuhan menyertai kita sampai akhir tahun dengan dahsyat dan luar biasa. Biarlah kita makin mencintai Tuhan, makin mengenal jalan-jalan Tuhan, dan kita makin bergairah ikut Tuhan. Sebab Tuhan punya tujuan yang sangat pasti dan sangat indah dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan kita ini berdampak, berpengaruh, dan berguna, bermanfaat bagi sesama kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang mulia, yang dahsyat, dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kingdom influence pasti terjadi dalam kehidupan kita. Matius pasal 13 ayat 33, firman Tuhan katakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah saudaraku, bahwa ragi itu memang kecil, ragi tidak terlihat sepertinya, tetapi ternyata ragi itu bila dimasukkan ke dalam adonan itu sangat besar dampaknya, pengaruhnya sangat besar. Adonan yang dicampurkan, diadukkan ya, dan itu akan membuat roti itu akan bisa mengembang dengan baik sekali dan tidak bantat, dan otomatis menghasilkan juga cita rasa yang baik. Nah, kehidupan kita diciptakan oleh Tuhan itu memberikan pengaruh bagi dunia ini. Saudara terang dan saudara itu garam, dan kita
bisa menerangi dan menggarami dunia ini. Tentunya dengan kasih Tuhan, dengan cinta Tuhan yang dahsyat. Tentu saja untuk menjadi pengaruh bagi dunia ini, banyak orang bertanya-tanya pasti, yang bisa memberi pengaruh itu pasti orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang punya gelar, orang yang punya titel yang tinggi, orang yang tentu saja orang yang punya banyak duitnya. Belum tentu saudara. Tetapi kalau kita memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kita, dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, hidup kita pasti bisa berpengaruh bagi dunia ini. Hidup kita berbeda dengan yang lain. Ya, firman Tuhan juga katakan dari Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita memang masih hidup di dunia ini, tetapi kita tidak keduniawian. Ya, Tuhan mengharapkan kehidupan kita ini menjadi dampak yang indah bagi dunia ini, bagi semua orang di semua area, di dalam pekerjaan kita, di dalam kantor kita, di kampus kita, di pelayanan kita, di keluarga kita. Kita jadi pengaruh yang luar biasa. Bahkan budaya kerajaan itu ada di dalam hidup kita, sehingga terpancar dari hidup kita itu memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan banyak jiwa yang akan datang kepada Tuhan karena mereka merasakan kasih Tuhan yang melalui hidup kita. Puji Tuhan saudara, Tuhan mau pakai kita sebagai alat-alatnya yang dahsyat, sebab saudara dan saya dipilih Allah, dipanggil oleh Allah secara khusus dan luar biasa, yaitu sebagai generasi pilihannya. Berarti dipilih itu bukan sembarangan, karena kalau Tuhan pilih, Tuhan tahu kapasitas kita seberapanya, kita pasti diberi kemampuan, ada empowering grace menyertai kita selalu, dan Tuhan akan memberikan kecakapan pada kita. Kalau Tuhan memilih kita, berarti Tuhan sudah memberikan kita potensi yang penuh dan karunia-karunia yang banyak untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kita baca dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita dipilih oleh Tuhan itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita itu pintar, tidak saudara. Tetapi karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan semua itu kita dipilih itu karena anugerahnya Tuhan yang besar buat kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh sembarangan menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah dipilih, dipanggil, saudara, itu karunia yang luar biasa. Dan Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjalankan amanat, ya, yaitu amanat ilahi, mandat ilahi. Karena apa saudara? Karena saudara itu dan saya adalah generasi pilihannya, anak-anaknya, putra-putrinya. Seorang anak memiliki akses langsung kepada Bapa, dan dia memiliki hak penuh untuk menerima janji-janji Tuhan dan warisan kerajaannya. Itu yang sangat luar biasa saudara. Dan kita diberikan mandat ilahi. Kita harus tahu siapa diri kita. Identitas kita itu adalah representative of Christ Kingdom. Nah saudara, kita adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Identitas kita dahsyat loh saudara, bahwa kita itu dipilih Tuhan untuk menjadi duta kerajaannya, untuk menjadi ambasadornya Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan memampukan kita di setiap area kehidupan kita. Kita bersinar, kita menjadi garam. Mungkin kita berkata aku kecil, tetapi ingat saudara, yang di dalam saudara dan saya itu Tuhan yang besar saudara. Manusia, orang lain mungkin bisa menolak kita, orang bisa menolak kita, orang bisa tidak menghargai kita. Tetapi kita lihat kata firman Tuhan, yaitu Tuhan menerima kita, Tuhan memilih kita, Tuhan menghargai kita seperti biji matanya. Mungkin manusia bisa merendahkan kita, orang lain bisa merendahkan kita, meremehkan kita, memandang sebelah mata. Tetapi apa kata firman Tuhan?
aku sangat mengasihi engkau, aku menghargai engkau, dan aku akan mengangkat engkau tinggi. Dan kalau Tuhan sudah mengangkat kita, tidak ada yang bisa merendahkan kita. Mungkin orang lain juga bisa menutup pintu kesempatan, pintu-pintu yang lain yang mungkin ditutup gitu. Tetapi apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan katakan bahwa kalau aku sudah membuka pintu bagimu, tidak ada yang bisa menutupnya. Dan kalau sudah aku yang menutupnya, tidak ada yang bisa membukanya. Oleh sebab itu saudara, percaya perkataan Tuhan. Kita fokus saja kepada apa kata Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dan akan terlaksana dalam kehidupan kita. Kita sangat berharga saudara. Kenapa saudara saya dipilih oleh Tuhan? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita sangat berharga di matanya. Kita harta kesayangannya. Kita milik kesayangannya. Dan Tuhan tahu, Tuhan memilih kita untuk rancangannya yang besar. Oleh sebab itu siapkan hati kita semuanya. Kita mau bergairah, kita bersukacita, kita menjalankan mandat kerajaannya dengan penuh sukacita, saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita harus proaktif, saudara. Seorang yang sudah dipilih Tuhan, kita tidak boleh lelet, tidak boleh kita itu menunda-nunda sesuatu. Jadi kita bergerak aktif, satset begitu ya saudara. Kita bergairah melayani Tuhan ya, untuk menjadi berkat di mana saja Tuhan tempatkan kita sekarang ini. Tuhan punya rencana yang besar untuk kerajaannya, saudara. Dan kita harus positif, hati kita harus benar-benar persembahkan untuk persembahan buat Tuhan. Hidup kita seluruhnya kita bawa untuk Tuhan pakai sebagai alat kemuliaannya. Hati kita dijaga supaya kita rendah hati. Kalau Tuhan pakai di mana saja, itu semua bukan karena kepintaran kita, tapi karena anugerah Tuhan. Saudara sekarang di posisi apapun, itu karena anugerah Tuhan berlaku dalam kehidupan saudara. Dan kita harus pede, saudara. Pede apa? Yang pertama, percaya diri. Kita jangan minder, karena Tuhan sudah mempercayakan, memilih kita. Kita harus pede, percaya diri. Yang kedua, pedenya apa? Percayai Dia. Kita mengandalkan penuh sama Tuhan. Ya, percaya penuh. Tidak usah khawatir menghadapi tahun ini. Kita percaya tahun ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan benar-benar. Dan kita percaya bahwa kita akan mengalami Tuhan. Hari-hari kita berjalan bersama dengan Tuhan itu sangat indah. Dan kita akan mengalami berkat Tuhan yang dahsyat. Pertolongan Tuhan yang dahsyat. Bahkan mujizat Tuhan yang luar biasa. Apa yang belum pernah kita lihat oleh mata kita, apa yang belum pernah kita dengar di telinga kita, bahkan apa yang belum pernah timbul dari hati kita, Tuhan akan sediakan luar biasa di tahun ini. Nantikan itu dan harapkan dan percayalah berkat Tuhan dahsyat saudara. Nah saudaraku, kita mari sungguh-sungguh kita bersyukur atas pilihan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Saudara, Tuhan memilih kita itu tidak memandang rupa, tapi Tuhan karena mengasihi kita. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan apa? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak dipandang dan apa yang hina bagi dunia dipilih Allah. Ya, dan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Biarlah kita mau meresponi pilihan dan panggilan Tuhan yang dahsyat ini saudara. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Mari kita bisa mempengaruhi dunia ini. Kita jaga hati kita sejati, selalu jaga hati. Sebab dari hati kita itu bisa muncul banyak hal saudara. Nah, biarlah kita mau menjaga hati, isi hati kita dengan firman Tuhan, sehingga penuh dengan firman Tuhan yang keluar memancar itu juga firman Tuhan. Jaga pikiran kita, sebab pikiran itu medan peperangan yang paling sengit. Hati-hati apa yang masuk ke pikiran kita, dan biarlah firman Tuhan saja yang masuk ke dalam pikiran kita. Kita tidak memberikan space sedikit pun untuk kemarahan, untuk luka hati, untuk kegeraman itu menguasai hati kita. Biarlah seluruhnya kita minta Tuhan jaga, sehingga hidup kita boleh berpengaruh yang baik, yaitu berpengaruh kerajaan Tuhan ditegakkan di bumi ini, dan nama Tuhan makin ditinggikan dalam kehidupan kita.
semangat, dan biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.